Selamat datang pemirsa, kembali bersama kami dalam berita utama hari ini. Saya Aulia Rizka akan menyajikan informasi terkini dan juga terpercaya. Hari ini kita akan membahas lebih dalam mengenai perbedaan administrasi negara Indonesia dan juga Malaysia. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter kami, Niken. Silakan Niken. Terima kasih Rizka, saya Niken. Sebelum memasuki pembahasan mengenai perbandingan antara Indonesia dan Malaysia, mari memahami pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan sistem. Maka simak penjelasan berikut. Pendekatan sistem menurut David Easton dalam studi politik menggambarkan sistem politik sebagai proses yang kompleks dan berulang. Masukan dari masyarakat atau input diproses melalui tahapan proses menjadi kebijakan, lalu menghasilkan umpan balik yang memengaruhi sistem secara keseluruhan. Kemudian, saya dan rekan saya Naila akan memberikan penjelasan mengenai perbandingan Indonesia dengan Malaysia. Yang pertama adalah negara Indonesia. Ditinjau dari pembagian kekuasaan, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, yaitu kekuasaan negara dibagi menjadi 3 lembaga utama, eksekutif, legislatif, dan yudikatif sesuai dengan trias politika. Di Indonesia, Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang berarti memegang kekuasaan eksekutif secara penuh. Sementara itu, DPR menjalankan fungsi legislatif seperti membuat undang-undang, menyusun anggaran, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Lembaga peradilan seperti MA, MK, dan KY berperan dalam fungsi yudikatif, menjaga tegaknya hukum dan keadilan. Ditinjau dari pendekatan sistem melalui studi politik David Easton membagi proses politik menjadi 4 unsur utama. Yang pertama, input, merupakan bentuk aspirasi masyarakat yang menjadi sumber daya dalam pengambilan keputusan politik. Dalam pemerintahan Indonesia, DPR merupakan lembaga utama yang menampung aspirasi. Kedua, proses, adalah tahapan pengolahan aspirasi menjadi kebijakan. Di Indonesia, aspirasi dibahas oleh DPR dan Presiden, sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat 4 dan 5 UUD 45. Ketiga, output, berupa UU atau kebijakan yang ditetapkan. UU sudah disahkan oleh Presiden bersama DPR, kemudian dilakukan pengujian kesesuaian UU terhadap UUD 45 oleh MK dan mengadili jika ada penyimpangan prosesnya. Keempat, feedback, tanggapan masyarakat terhadap kebijakan yang dihasilkan baik dalam bentuk dukungan kritik opini publik yang berfungsi sebagai bahan evaluasi bagi perumusan kebijakan selanjutnya. Itu tadi penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai administrasi di Indonesia. Selanjutnya saya kembalikan ke Rizka. Terima kasih laporan yang sangat informatif, Niken. Selanjutnya kami hadirkan informasi mengenai kondisi di Malaysia. Kita sudah terhubung dengan reporter kami, Naila. Silakan Naila. Setelah penjelasan Mbak Niken mengenai bagaimana sistem pemerintahan di Indonesia, sebaliknya di sini saya Naila yang akan menjelaskan apa sih perbedaan sistem pemerintahan Malaysia dibandingkan dengan Indonesia. Yang pertama, ditinjau dari pembagian kekuasaan. Malaysia menganut sistem pemerintahan parlementer dengan bentuk pemerintahan monarki konstitusional. Pada sistem ini, kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang oleh individu atau jabatan yang berbeda, yang di Pertuan Agong sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Malaysia memiliki 3 lembaga negara, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di Malaysia, yang di Pertuan Agong memiliki kekuasaan dengan memegang ketiga lembaga tersebut. Sedangkan di Indonesia, ketiga kekuasaan tersebut tidak ada pihak yang menaungi. Kemudian jika ditinjau dari ketiga lembaga tersebut, yang pertama eksekutif. Pada lembaga eksekutif terdiri dari yang Pertuan Agong sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Yang di Pertuan Agong merupakan seorang raja konstitusional yang memegang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun, kekuasaannya sebagian besar bersifat seremonial dan salah satu wewenangnya adalah mengangkat Perdana Menteri berdasarkan hasil pemilu. Perdana Menteri merupakan pemimpin pemerintahan yang kemudian membentuk kabinet dan bertanggung jawab kepada parlemen yang terdiri dari Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Jika Dewan Rakyat mengajukan mosi tidak percaya, Perdana Menteri dan kabinetnya harus mundur dari pemerintahan. Kemudian yang kedua ada legislatif. Lembaga legislatif terdiri dari Dewan Negara dan Dewan Rakyat sebagai parlemen yang memiliki wewenang untuk mengubah undang-undang. Yang terakhir ada yudikatif. Begitupun pada lembaga yudikatif terdapat hakim-hakim besar persekutuan dan mahkamah-mahkamah tinggi serta pakum negara yang dilantik oleh yang di Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri. Kemudian yang kedua ada ditinjau dari pendekatan sistem melalui studi politik David Easton. David Easton membagi proses politik menjadi 4 unsur utama. Ada input, proses, output, dan feedback. Pertama, input. Tahapan input mencakup berbagai bentuk aspirasi, tuntutan, serta dukungan dari masyarakat. Di Malaysia, aspirasi ini terutama disalurkan melalui Dewan Rakyat.
Kemudian yang kedua ada proses aspirasi yang masuk dari masyarakat, kemudian diproses menjadi kebijakan melalui kerjasama antara lembaga eksekutif dan legislatif. Pemerintah yang dipimpin oleh Perdana Menteri bersama kabinetnya bekerjasama dengan parlemen, yaitu Dewan Rakyat, dengan mayoritas partai yang sama dengan Perdana Menteri untuk merumuskan kebijakan publik serta RUU. Sementara itu, Dewan Negara berperan sebagai lembaga peninjau atas rancangan undang-undang. Kemudian selanjutnya ada output. Tahap output mencakup hasil nyata dari proses politik, seperti undang-undang, kebijakan pemerintah, dan peraturan. Pada tahap ini, RUU mendapatkan persetujuan dari Yang di-Pertuan Agung. Kemudian, Mahkamah Persekutuan berwenang menguji undang-undang dengan konstitusi. Kemudian yang terakhir ada feedback, yaitu reaksi masyarakat terhadap kebijakan yang telah diterapkan. Umpan balik ini menjadi bahan evaluasi bagi lembaga-lembaga negara dalam menyusun kebijakan selanjutnya. Demikian merupakan penjelasan mengenai perbandingan sistem pemerintahan negara Indonesia dengan negara Malaysia. Kemudian saya kembalikan kepada Rizka. Baik Naila, terima kasih atas informasinya. Selanjutnya kami akan menampilkan kelebihan dan kekurangan dari dua negara tersebut. Baik pemirsa, kini bersama saya Cantika yang di sini akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan administrasi negara di Indonesia dan Malaysia. Yang pertama yaitu kelebihan dan kekurangan di Indonesia. Kelebihan yang pertama, pemisahan kekuasaan yang jelas antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif memungkinkan sistem check and balance berjalan lebih stabil. Yang kedua, Presiden dan DPR dipilih secara terpisah, tidak berasal otomatis dari partai yang sama sehingga minim konflik kepentingan. Memasuki kekurangan, yang pertama, pemisahan antara eksekutif dan legislatif dapat memicu konflik politik, terutama jika berasal dari koalisi yang berbeda. Yang kedua, pengambilan keputusan bisa menjadi lambat akibat perbedaan pandangan antara Presiden dan DPR. Kemudian, bagaimana dengan di Malaysia? Baik, kelebihan yang pertama adalah koordinasi antara eksekutif dan legislatif sangat mudah karena Perdana Menteri berasal dari partai mayoritas di Dewan Rakyat. Memasuki kelebihan yang kedua, proses legislasi lebih efisien dan cepat karena tidak terjadi tarik-menarik antar kekuasaan politik. Memasuki kekurangan, yang pertama adalah dominasi satu kepentingan politik sangat mungkin terjadi karena Perdana Menteri dan mayoritas parlemen berasal dari partai yang sama. Yang kedua, fungsi kontrol dan kritik legislatif terhadap eksekutif menjadi lemah karena kedekatan politik antar keduanya. Demikianlah saya sampaikan, saya kembalikan ke Rizka. Demikian rangkaian informasi utama yang telah disajikan. Sebagai penutup, kami ajak Anda untuk menyimak diskusi singkat yang akan dipandu oleh rekan kami, Jenny. Saya Rizka, pamit undur diri, selamat menyaksikan dan sampai jumpa. Terima kasih Mbak Rizka. Di sini saya Jenny yang akan membersamai kalian pada sesi terakhir ini, yaitu sesi diskusi. Dari paparan materi yang telah disampaikan sebelumnya, proses pembuatan kebijakan di Indonesia dan di Malaysia menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam dinamika politik antara lembaga legislatif dan eksekutif. Yang pertama, negara Indonesia, di mana negara ini dipimpin oleh presiden dan pembagian kekuasaan antara eksekutif dan legislatif secara independen, sehingga lebih partisipatif namun sering terjadi perbedaan pandangan. Contohnya dalam perbedaan pandangan antara Presiden dan DPR pada pembahasan RUU perampasan aset, di mana dari kasus tersebut menyebabkan kebutuhan dalam legislasi. Yang kedua, negara Malaysia, di mana negara ini dipimpin oleh Yang di-Pertuan Agung sekaligus sebagai pemegang kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. Akibatnya pengambilan keputusan lebih cepat, namun menimbulkan kekhawatiran karena minimnya transparansi dan partisipasi publik. Contohnya dalam kasus National Security Council Act pada tahun 2016. Dalam kedua kasus tersebut, meskipun pengesahan kebijakan cepat bisa mempercepat respon terhadap masalah tertentu, penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik untuk menjaga prinsip demokrasi dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Oke teman-teman, sesi diskusi ini adalah sesi terakhir kita pada topik kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa!